Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Gania dengan NIM 211201001 akan membahas tentang kerusakan dan perbaikan DNA pada E. coli. Mutagen adalah suatu materi yang dapat mengganggu DNA, menahan sintesis DNA dan pembelahan sel, serta menyebabkan akumulasi untayan tunggal DNA atau single strand DNA. DNA kromosom terkena kerusakan dan perbaikan terus-menerus. Sel mengandung sejumlah protein dan sistem perbaikan DNA spesifik yang membantu mempertahankan strukturnya yang benar. Respon SOS adalah sistem perbaikan DNA yang pertama kali ditemukan di dalam Escherichia coli yang diinduksi pada penguatan bakteri dengan agen perusak DNA yang menahan replikasi DNA dan pembelahan sel. Induksi respon SOS melibatkan lebih dari 40 gen SOS independen yang menyandikan protein yang terlibat dalam perlindungan, perbaikan, replikasi, mutagenesis, dan metabolisme DNA. Respon SOS pada bakteri E. coli mencakup banyak protein yang terlibat dalam mendeteksi dan memperbaiki DNA yang rusak oleh berbagai agen. Nah, jaringan pengaturan yang kompleks yang terdiri dari pengatur transkripsi dan pasca translasi mengontrol konsentrasi dan tingkat aktivitas protein ini. Tindakan kolektif dari jaringan pengaturan ini diatur sedemikian rupa sehingga respon SOS sepadan dengan besarnya kerusakan DNA. Secara singkat, rangkaian kejadian yang dipicu oleh radiasi UV terhadap E. coli adalah radiasi UV merusak DNA dengan menciptakan lesi yang secara mekanis mengganggu proses duplikasi DNA dengan menghentikan DNA polimerase 3 dalam fork replication yang bergerak. Nah, pada gilirannya menghasilkan celah DNA beruntai tunggal atau ssDNA. Celah ini dilapisi oleh protein REC-A, membentuk filamen nukleoprotein panjang yang mengambil bentuk aktifnya REC-A. Nah, REC-A bersama dengan protein lain terlibat dalam pengisian celah ssDNA non-mutagenik melalui rekombinasi homolog dan mengkatalisasi pembelahan represos transkripsional LEX-A dan protein UMUD yang pembelahannya diperlukan untuk mutagenesis. Penurunan level faktor transkripsi LEX-A karena pembelahannya menekan regulasi yang terlibat dalam respon SOS. Regulasi ini terdiri dari 30 gen termasuk yang mengkodekan protein mutagenesis UMUD, UMUC, REC-A, dan LEX-A itu sendiri. Juga bagian dari regulasi SOS adalah gen yang mengkode UVRA, B, dan C, yaitu kelompok protein perbaikan eksisi nukleotida yang menemukan dan mengeluarkan daerah yang rusak dari DNA. Mutagenesis dalam sel E. coli yang disinari UV terutama merupakan akibat langsung dari aktivitas DNA polimerase 5 yang terdiri dari 2 unit yaitu UMUD dan 1 unit UMUC. Polimerase 5 ini memasukkan beberapa pasangan basa acak dalam untai DNA tepat di seberang lesi, sehingga membantu fork replication dengan cepat melewati lesi. Setelah itu, polimerase 3 dapat mengambil alih dan melanjutkan replikasi. Subnetwork protein terkoordinasi yang berbeda yang berpusat pada UMUD dan UMUC mengontrol kelimpahan, dan demikian aktivitas polimerase 5. Gen REC-A dan LEX-A adalah yang pertama diakui terlibat dalam induksi SOS. Mutasi pada gen ini membuat sel sangat sensitif terhadap radiasi UV. Protein REC-A juga berpartisipasi dalam perbaikan DNA rekombinasi, juga pertukaran DNA genetik. Regulasi ke bawah dan ke atas dari gen yang diinduksi SOS pada dasarnya adalah interaksi dua protein, yaitu represor LEX-A dan juga REC-A, di mana LEX-A adalah protein represor transkripsional dan REC-A adalah koprotease yang membantu pembelahan diri autokatalitik LEX-A. Rakitan REC-A pada ssDNA berlangsung dalam arah 5:3 dengan rasio 1 molekul REC-A per 3 basis DNA dan membutuhkan DATP atau ATP, tetapi tidak ada aktivitas ATP-AC. Setiap gen yang diinduksi kerusakan yang diinduksi SOS atau bisa disebut dengan DIN memiliki di dekat lokasi promotor atau operatornya yang disebut dengan kotak SOS sepanjang 20 nukleotida atau juga disebut dengan kotak LEX-A tempat protein represor LEX-A terikat. Nah, di sini dapat dilihat waktu proses dari aktivitas promotor SOS.
Induksi respon SOS berlanjut sampai 45 sampai 60 menit setelah pengobatan bakteri dengan agen penginduksi SOS dan kemudian akan berhenti secara tiba-tiba. Nah, dalam waktu ini sebagian besar lesi telah diperbaiki. Waktu derepresi gen di individu bergantung pada kekuatan pengikatan represor LEX-A dengan kotak SOS dan pada kemudahan represor LEX-A terlepas dari kotak SOS tertentu. Lalu, 4 fitur utama dari subnetwork mutagenesis di E. coli adalah 1. Mekanisme untuk mengukur jumlah kerusakan lokal, menggabungkan jumlah filamen REC-A dengan kepadatan lesi saat ini. 2. Memori, yaitu jangka panjang yang digunakan untuk mengintegrasikan waktu sinyal REC-A dan dengan demikian untuk menentukan apakah tingkat kerusakan tetap tinggi untuk waktu yang cukup lama. Nah, mekanisme ini didasarkan pada akumulasi UMUDI yang lambat. Ketiga, pengikatan yang kuat antara UMUDI dan hasil pembelahannya yang memberikan peningkatan yang sangat ultrasensitif pada level UMUDI pembelahan yang tidak terikat karena konsentrasinya melebihi konsentrasi UMUDI awal atau inhibitor. 4. Umpan balik positif dari tingkat polimerase 5 ke REC-A yang selanjutnya meningkatkan ketajaman pengaktifan dan penonaktifan polimerase 5. Mekanisme ini juga bertanggung jawab atas puncak kedua dalam aktivitas promotor SOS. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembahasan ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.